Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Sofi Melia dengan NIM 1911111065 kelas A 2019-2 kelompok 2. Di sini saya akan membuat video USL yaitu mobilisasi dini dan latihan gerak room mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Kansa. Saya dinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Dengan Ibu Ara? Iya, benar. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Sus. Benar ya, dengan Ibu Ara. Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah terdapat keluhan? Saya sakit panggul Sus. Karena habis operasi ya Ibu? Nah baik Ibu, dimana tujuan saya kesini itu saya sebagai perawat yang nantinya akan membantu Ibu dalam melakukan aktivitas selama di rumah sakit. Nah tujuan saya yaitu ingin membantu Ibu atau melakukan latihan yaitu mobilisasi dini dan juga latihan gerak room. Nah dimana tujuan dari mobilisasi dini yaitu untuk memperlancar sistem peredaran darah, untuk memperlancar sistem pernapasan agar tetap normal, lalu untuk mempertahankan kekuatan tonus otot, lalu untuk memperlancar eliminasi BAK dan BAB Ibu, dan serta untuk membantu Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan kembali normal. Nah, mungkin saya akan melakukannya selama 15-20 menit di ruangan Ibu saja, di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, jika Ibu bersedia, kita langsung mulai ke tindakannya Ibu. Nah baik, selanjutnya kita mencuci tangan. Setelah itu kita dekatkan alat kepada pasien. Nah lalu kita minta persetujuan kepada pasien. Jika pasien sudah setuju, lalu kita tutup sampiran untuk menjaga privasi. Nah lalu kita atur posisi yang nyaman untuk pasien. Nah baik Ibu, saya akan melakukan tindakan yaitu mobilisasi dini, di mana ada 4 level. Tapi di hari pertama ini kita akan melakukan di level 1 Ibu. Nah baik, dimana di level 1 ini yaitu dilakukan setelah 6-24 jam setelah pembedahan atau operasi. Nah baik Ibu, saya akan mengajarkan Ibu yaitu teknik relaksasi nafas dalam dan juga batuk efektif. Tapi pertama-tama kita akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam ya Ibu. Nanti Ibu boleh melihat saya dan juga melakukannya juga ya Ibu. Nah, baik, di teknik relaksasi nafas dalam ini kita akan melakukannya sebanyak 3 kali ya. Oke Ibu, boleh tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Nah, sekali lagi tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Nah baik, selanjutnya yaitu batuk efektif ya Ibu, sama seperti tadi, cuman untuk yang ketiganya yaitu dibatukan saja ya Ibu. Nah baik, kita mulai lagi ya Ibu. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, dibatukan. Nah iya benar sekali ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan latihan gerak room ya, dimana tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas dan juga kekuatan otot, lalu serta mempertahankan fungsi jantung dan juga pernafasan. Nah nanti pertama kita akan memulai di bagian leher, spina dan juga servikal. Jika Ibu merasa sakit, Ibu bilang saja ya. Nah baik, kita mulai ya Ibu, maaf ya. Pertama kita fleksi atau seperti menundukkan kepala, lalu ekstensi posisi semula, lalu hiperekstensi, nah lalu fleksi lateral, miring kiri maupun miring kanan. Lalu itu ada rotasi dengan cara memutar. Nah baik Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah baik, selanjutnya kita di bagian bahu ya Ibu. Nah maaf Ibu, boleh diangkat. Nah ini di bagian ini fleksi, lalu kita luruskan kembali, ekstensi, lalu hiperekstensi yaitu ke belakang. Nah lalu setelah itu kita abduksi, dimana seperti ini posisinya. Nah lalu aduksi. Nah setelah itu rotasi dalam seperti ini Ibu, seperti ini. Nah ya benar sekali. Lalu rotasi luar ke atasin. Nah lalu seperti itu. Nah setelah itu juga ada sirkumduksi dengan cara memutar. Nah bisa dilakukan di tangan sebelahnya juga. Nah bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah baik, selanjutnya kita ke bagian siku ya Ibu. Nah siku yang mana fleksi seperti ini. Sakit Ibu? Tidak. Lalu ekstensi seperti ini. Sakit? Tidak. Nah baik, nah bisa kita lakukan di tangan sebelahnya juga ya. Nah selanjutnya kita ke lengan bawah. Nah lengan bawah mana ini yaitu supinasi. Sakit Ibu? Tidak. Lalu ini pronasi. Di mana sakit Ibu? Tidak. Nah baik, nah selanjutnya yaitu di bagian jari-jari tangan. Sebelumnya kita ke pergelangan tangan. Nah di mana pertama yaitu fleksi, posisinya seperti ini ya.
Nah, baik, terus ekstensi seperti semula, lalu hiperekstensi. Nah, setelah itu abduksi seperti ini, lalu abduksi. Nah, bagaimana Ibu, sakit? Tidak. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian jari-jari tangan ya. Jari-jari tangan di mana menggenggam seperti ini. Nah, lalu kita luruskan lagi tangannya. Nah, ini fleksi ya tadi ya, menggenggam fleksi, lalu kita luruskan lagi itu ekstensi, lalu ke belakangin itu hiperekstensi. Nah, lalu abduksi seperti ini, menjauhkan. Nah, lalu adduksi kita rapatkan kembali. Nah, bagaimana Ibu, sakit? Tidak. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian ibu jari ya. Nah, ibu jari posisinya seperti ini. Nah, ini namanya fleksi, lalu kita posisi semula lagi, itu namanya ekstensi. Nah, lalu agak direnggangkan, nah itu adduksi, lalu abduksi, lalu kita dekatkan lagi, nah itu adduksi. Nah, selanjutnya itu juga ada posisi seperti ini Ibu. Nah, iya benar sekali. Bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita lakukan di bagian panggul. Cuman karena tadi Ibu mengalami sakit di bagian panggul, jadi tidak usah kita lakukan ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian lutut. Nah, lutut itu di mana, maaf ya Ibu? Nah, posisinya seperti ini, cuman kalau berdiri dia di kebelakangin ya. Nah, ini namanya fleksi, lalu kita luruskan lagi, itu namanya ekstensi. Nah, bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, bisa kita lakukan ke bagian kaki sebelahnya ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian mata kaki ya. Nah, di mana yaitu kita mata kaki ke ataskan seperti ini. Nah, itu namanya dorsal fleksi, lalu kita teruskan ke bawah. Nah, itu namanya frontal fleksi. Bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, selanjutnya kita ke bagian kaki. Nah, bagian kaki kita lakukan pemutaran ke arah dalam. Itu namanya inversi. Nah, ke arah luar, putar ke arah luar itu namanya eversi. Nah, bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di bagian jari-jari kaki ya. Nah, di mana jari kakinya ditekukkan ke depan seperti ini. Nah, lalu ini namanya fleksi, setelah itu ekstensi kembali seperti semula, lalu ekstensi di kebelakangin. Nah, lalu abduksi kita renggangkan Ibu seperti ini ya. Boleh direnggangkan Ibu. Nah, ya, lalu adduksi kita kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, bagaimana Ibu, apakah terasa sakit? Tidak. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita lakukan yaitu tindakan posisi miring kanan miring kiri. Nah, cuman karena tadi panggulnya sakit ya, jadi kita tidak bisa melakukan posisi miring kanan miring kiri. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan posisi kepala ya, di mana derajatnya 15, 30, 45, 60 dan juga 90. Nah, ini 15. Bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, baik, kita lakukan ke 30 ya, maaf ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, maaf ya Ibu, boleh ini. Nah, ini posisi 45. Bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Tidak. Nah, selanjutnya 60, maaf ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu, apakah sakit? Tidak. Nah, tidak. Nah, baik, maaf Ibu. Nah, oke, baik, tidak lagi. Nah, untuk 90 posisinya lurus ya Ibu, cuman karena takutnya masih sakit jadi tidak bisa kita lakukan ya. Nah, baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan di hari pertama di level 1 ini. Bagaimana perasaan Ibu? Saya senang, Sus. Oke, baik. Nah, kalau gitu besok saya akan kesini lagi untuk melakukan latihan di hari kedua, itu di level kedua. Nah, saya akan kembali lagi pas siang hari ya Ibu. Baik. Baik, kalau begitu saya izin permisi dulu ya Ibu. Terima kasih, Sus. Iya. Selamat siang Ibu. Ya, Sus. Masih ingat dengan saya? Ingat. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin ya, di sini kita akan melakukan latihan di hari kedua, yaitu di level kedua, di mana dilakukannya setelah 24 jam kedua pos pembedahan. Nah, baik, di sini saya akan melakukan latihan kepada Ibu, yaitu duduk dengan cara duduk menggunakan sandaran, dan juga kita observasi apakah mengalami pusing ataupun tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan dengan duduk di pinggir tempat tidur. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kita mulai ya Ibu. Maaf ya Ibu, kita lakukan duduk menggunakan sandaran. Nah, boleh Ibu duduk ke belakang. Nah, ya, bagaimana Ibu? Apakah pusing seperti ini? Tidak. Nah, baik, boleh kita duduk di pinggir tempat tidur. Nah, baik, bagaimana Ibu? Apakah pusing? Tidak. Nah, baik. Nah, kalau gitu boleh kita ke posisi semula. Ibu mau tidur atau mau duduk saja? Duduk saja. Oke, kalau gitu. Nah, Ibu, kita sudah selesai melakukan tindakan di level kedua ini, di hari kedua ini. Bagaimana perasaan Ibu? Saya lebih baik, Sus. Oke, kalau gitu besok kita akan melakukan latihan di hari yang ketiga.
ketiga, itu di level ketiga, yaitu membantu ibu berdiri di samping tempat tidur dan juga membantu ibu berjalan di samping tempat tidur. Nah, bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Sedia. Baik, kalau gitu saya besok kesini lagi ya ibu. Ya, selamat istirahat ibu. Terima kasih sus. Iya. Selamat pagi ibu. Pagi sus. Iya ibu, masih ingat dengan saya lagi ya. Masih. Iya, di hari ketiga ini kita akan melakukan latihan di level ataupun tahap ketiga, di mana dilakukannya setelah 24 jam ketiga pos pembedahan. Nah baik, di mana kita di sini sesuai kontrak kita kemarin, kita akan melakukan latihan yaitu berdiri di samping tempat tidur dan juga berjalan di samping tempat tidur. Nah, apakah ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau gitu kita mulai ya ibu. Mulai saya Baik. bantu. Ya, kita. Oke, kita berdiri. Nah, bagaimana ibu? Apakah pusing? Tidak. Nah, kalau gitu kita coba berjalan ya ibu. Oke, baru berjalan. Bagaimana ibu? Apakah pusing? Tidak. Oke, mari kita kembali lagi ke tempat tidurnya ya. Oke, bantu. Nah, baik ibu, bagaimana setelah kita melakukan beberapa hari ini latihannya dari level 1, 2, 3 dan hari ini yang ketiga, apakah gimana perasaan ibu? Saya jauh lebih baik sus. Sudah jauh lebih baik ya. Nah, baik ibu, ini bisa ibu lakukan secara mandiri nantinya ya, apa yang telah saya ajarkan di hari-hari yang kemarin dari level 1, 2, dan 3. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin pamit dulu ya ibu. Nanti jika ibu perlu bantuan saya, ibu bisa memanggil saya atau perawat yang lainnya, atau ibu bisa memencet tombol yang ada di sebelah tempat tidur ibu. Nah, baik, kalau gitu saya izin permisi dulu ya ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih sus. Iya. Baik, selanjutnya itu ada tahap ataupun level 4, di mana tahapan ini yaitu tahapan terakhir, yaitu pasien itu bisa berjalan secara mandiri. Nah, baik, sekian video USL mobilisasi dini dan latihan gerak room saya. Maaf jika terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.